usaha yang Bapak miliki? Untuk keunggulan usaha itu ada banyak segmen, dilihat dari kompetitornya dulu. Nanti kalau di kompetitor itu ada kelemahan, itu yang menjadi keunggulan. Contohnya ada keunggulan di bidang harga, nanti harganya kita bisa lebih terjangkau dengan pasar, kemudian kita bisa dekat dengan customer, kemudian kita juga bisa untuk memberikan tanggung jawab kepada customer di bidang garansi. Kalau di bidang IT yang paling mempunyai keunggulan adalah di harga dan kualitas barang. Untuk poin ketiga, apa kekuatan usaha ini? Usaha apa? Kalau kekuatan usaha itu biasanya hanya segmennya di customer, kita harus bisa loyal dengan customer itu. Karena customer bagi kita itu yang membeli produk kita adalah customer, jadi kekuatan kita itu customer untuk kita loyal kepada customer. Kalau untuk modal dan yang lain-lain itu di bawahnya customer. Apa kelemahan usaha di perusahaan Marapi? Untuk kelemahan usaha di bidang IT itu kompetitornya sangat banyak. Karena sekarang ini ada sistem online kayak marketplace, kemudian e-commerce, itu menjadi kompetitor yang paling berat bagi kami. Jadi itu kelemahan kami kalau kita tidak bisa mengolah penjualan di bidang IT, khususnya di platform e-commerce atau marketplace. Itu kelemahan semua IT keserang di bagian penjualan lewat platform e-commerce atau platform yang lain. Untuk poin kelima, peluang. Peluang ke depan IT itu sangat bagus karena semua orang sekarang itu tidak lepas dengan IT, khususnya di bidang komputer, laptop. Itu setiap orang yang masuk sekolah atau di lembaga atau pendidikan itu sekarang berbasis online, database, kemudian ujian sekarang sudah online, dan semua pekerjaan di bidang pendidikan itu sifatnya adalah komputer. Jadi peluang komputer dan laptop IT sangat besar. Kalau IT kan di banyak bidangnya, kalau komputer satu bidang. Untuk poin keenam, ancaman. Untuk ancaman kalau di bidang IT ya itu tadi, untuk ancamannya karena banyaknya produk-produk baru yang dijual di e-commerce atau platform lain itu menghancurkan harga pasar di seluruh segmen-segmen IT gitu, baik di perlaptopan, komputer, di jaringan, semua itu harganya bisa diubah karena adanya e-commerce gitu. Jadi perang harga itu ancaman yang paling dasar. Modal awal apa saja? Modal awal yang paling penting adalah pengetahuan. Pengetahuan di bidang IT, komputer, jaringan itu paling penting. Kalau untuk masalah modal itu biasanya nanti perkembangan dari bisnis kita. Kalau perkembangan bisnis kita itu lebih besar, berarti modal kita harus lebih besar, segmen kita harus lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua nanti jaringan dari bisnis kita. Kalau jaringan dari bisnis kita lebih besar, untuk modal itu juga akan lebih besar. Yang pertama untuk modal itu modal pengetahuan di bidang IT, khususnya jaringan, laptop, komputer gitu kan. Terus engineering di bagian coding juga, kalau Mbak E atau masih di coding.
itu nanti modal awalnya adalah pengetahuan ya. Nanti model yang kedua itu dana kalau nanti segmennya kita sudah besar. Mungkin nanti kita mau menjangkau segmen di Jombang ya. Di Jombang ini nanti ada berapa segmen pasar. Contohnya segmen pasar kita adalah sekolah, kampus, karena kita basicnya penjual IT. Di segmen kita adalah kampus, kemudian sekolah. Kalau kita mau menjangkau itu kita butuh modal yang besar. Modalnya awal kita dulu itu, kalau saya itu hampir 100 juta modal awal saya. Tapi yang paling penting adalah pengetahuan. Itu. Oke. Baik delapan. Untuk berapa lama jangka waktu untuk balik modal? Oke, untuk jangka waktu balik modalnya kalau 100 juta di bidang IT itu kemungkinan 1 tahun kurang ya sudah balik modal. Karena kita tahu segmen kita gitu. Contoh, kalau saya kan di bidang IT penjualan 1 unit aja ke 1 segmen pasar ya, sekolahan. Segmen pasar kita sekolahan di Mojoarno ada banyak berapa sekolahan gitu. Contoh di Mojoarno ini ada contoh ya 30 sekolahan gitu. 30 sekolahan jangkauan pasar kita 30 sekolahan. Contoh satu sekolahan dalam 1 bulan pembelian IT itu 3 atau 4. Jadi kan 30 dikali 4 mungkin. Nah, itu berapa? Terus nanti kita per penjualan unit itu contoh kita untung di 20% atau 30% dari harga. Mungkin kalau harganya 1 juta berarti 20%-nya adalah 200.000. Nah, 200.000 dikali 30 segmen pasar tadi. Nah, nanti itu bisa dihitung untuk balik modal. Contoh jangka waktu 1 bulan ya, saya punya modal 50 juta untuk pembelian itu. Di pasar jangkauan saya itu 30 segmen pasar saya. Satu segmen itu beli untuk pembelian 3 unit atau 4 unit. Per unit kita punya mungkin profit 20% gitu. Jadi kan 200.000. 200.000 kali 30 unit per 1 bulan. Nanti balik modalnya sudah bisa dihitung di situ. Kalau pembisnis seperti itu. Itu untuk jangkauan balik modal di 100 juta awal saya itu 1 tahun tidak sampai. Mungkin 8 bulan sudah kembali 100 juta. Untuk poin terakhir atau poin 9, strategi pemasaran apa yang Bapak gunakan untuk usaha Bapak? Untuk strategi pemasaran, pertama sih saya offline dulu. Memang dari awal offline. Dari jangkauan pasar saya itu harus saya hitung detail pasar saya offline itu seperti apa. Seperti yang tadi kita tahu pasar kita adalah sekolah, jadi kita hitung berapa sekolah yang masuk di pasar kita. Contoh di Bandung, saya menguasai daerah Bandung gitu. Jadi sekolah di Bandung itu ada 50 sekolah, itu adalah segmen kita. Ya strategi saya adalah pemasaran lewat offline, jadi kita terjun langsung ke sekolah. Karena nggak mungkin kalau sekolahan kita berbasis online ya Mas. Karena kalau segmennya sekolahan kita harus pengenalan profil dulu kepada sekolahnya, gitu kan. Kita kenalkan usaha kita apa, mungkin apa yang harus kita value kita berikan kepada sekolah itu apa. Jadi orang sekolah-sekolah itu mau tertarik dengan jasa kita itu. Jadi 30 sekolah itu harus terjangkau dengan segmen pasar kita. Itu. Jadi strategi pemasaran awalnya offline. Kemudian kita lanjut ke online karena ada e-commerce. Dan kalau contoh ya Tokopedia, Shopee, Lazada itu adalah pasar online. Itu pasar bebas di situ. Jadi kalau kita menjual di online, kita tidak bisa menjual dengan harga tinggi, nggak bisa. Kalau kita mau penjualan secara e-commerce, kita harus berani bisa banding harga dengan kompetitor yang lain kalau di online gitu. Jadi ada plus minusnya. Kalau di online itu kita bisa menjangkau pasar hampir 100.000 orang per hari. Itu pasar kita besar tapi profit kita
bisa sangat besar gitu. Bedanya di offline sama online. Jadi strategi pemasarannya itu offline kita harus menggunakan profil kita ke sekolahan, kalau online kita berbasis kayak Shopee, Tokopedia, e-commerce yang lain. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih untuk kelompok kami atas ilmunya dan motivasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.